Selamat siang saudara-saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di kanal Forum 195. Kanal video untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, pada kesempatan ini kami menghadap kehadirat-Mu, ya Tuhan, yang menguasai segala sesuatu. Kami mengucapkan puji dan syukur kami dapat bersama untuk melanjutkan belajar kami mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami firman-Mu yang mulia. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-12. Dan pada kesempatan ini kita membahas bagian yang kedua dari bab 3 dengan subjudul kejatuhan dalam dosa. Yaitu mengenai kejatuhan manusia di episode pertama. Banyak para ahli agama mencari tahu dengan menggali lebih spesifik dari kitab-kitab suci untuk mengetahui asal mula dosa dan alasan keberadaannya. Dari buku-buku cerita, dongeng, dan hikayat, pengarangnya memperlihatkan adanya pertarungan antara pihak yang baik melawan pihak yang jahat. Dan biasanya akhirnya dimenangkan oleh pihak yang baik. Meskipun demikian, di balik perayaan kemenangan, pengarang memperlihatkan sisi lain di balik sebuah peperangan. Bencana dan kehancuran terjadi yang tidak akan dapat dipulihkan dengan seketika. Berawal dari ini, proses penggalian dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang timbul. Bagaimana semua ini bisa terjadi apabila semua ciptaannya di bawah kendali Allah yang Maha Kuasa? Kok bisa? Allah dalam menciptakan seluruh alam adalah merupakan pengekspresian kemuliaannya. Proses kreasi ekspresi berbentuk kebebasan, sehingga Allah menciptakan manusia di dalam kesempurnaan Allah dan kebebasan Allah. Karena Allah menciptakan manusia di dalam kesempurnaannya dan kebebasannya, jadilah manusia yang sempurna dan memiliki kehendak bebas yang menambah kesempurnaan manusia itu sendiri. Jadi, memang sejak awal Allah tidak bermaksud menciptakan robot. Berdasarkan hal ini bisa dipahami bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa bukanlah tanggung jawab Allah. Sebagai pencipta, Dia menciptakan dan membuat hukum agar tidak dilanggar. Manusia melanggar hukum, manusia jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah
Agar pemahaman kita utuh, ada baiknya kita melakukan pendalaman ulang dari video-video kita sebelumnya, yang kita lihat melalui perspektif yang lain lagi. Kisah penciptaan dapat kita lihat di kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 dan 2. Di sana kita dapat melihat bagaimana kronologi penciptaan yang dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu untuk mengekspresikan kemuliaan-Nya. Yang kedua, konsekuensinya hanya ada satu. Segala ciptaannya juga sempurna. Yang ketiga, khusus manusia, Dia menciptakan sesuai dengan gambarnya. Identitas ilahi Allah dilekatkan pada manusia. Yang keempat, Tuhan Allah menempatkan manusia di suatu tempat yang sangat indah, Taman Eden. Di tengah Taman Eden ditempatkannya pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kelima, perintah Tuhan Allah yang pertama ke manusia diberikannya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 16-17. Untuk melihat bagaimana prosesi manusia jatuh ke dalam dosa, kita harus mempelajari bagaimana kodrat manusia ketika diciptakan. Ini bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut gambar Allah atau citra Allah. Artinya, sejak awal manusia diciptakan dengan sempurna. Inilah kodrat tertinggi dari semua ciptaan. Iblis yang tidak ingin manusia memiliki citra Allah, lalu menggoda manusia itu melalui Hawa. Akhirnya, manusia pertama, Adam, melanggar perintah Allah. Ingat, di sini bukan Hawa yang melanggar perintah Allah, tapi Adam. Karena perintah itu ke Adam. Banyak hal-hal yang tidak kita perhatikan sebenarnya di dalam suatu penelaahan Alkitab. Kelihatan hal kecil, tapi justru di situ key point-nya. Jadi Adam melanggar perintah Allah, turut memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Inilah dosa pertama kali dilakukan manusia lewat Adam dan Hawa. Suatu situasi di mana manusia melanggar perintah Allah mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak sempurna lagi. Kejatuhan ke dalam dosa ini diwariskan kepada generasi manusia yang selanjutnya dalam bentuk ketidaksempurnaan manusia. Manusia tidak dapat memancarkan cahaya kemuliaan Allah lagi. Manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Putusnya jembatan antara manusia dan Allah inilah yang membuat manusia tidak dapat menyeberang ke sisi pihak Allah sampai kapanpun. Hubungan ini baru bisa pulih bila ada inisiatif dari pihak Allah.
Sesuai dengan tujuan iblis, manusia kehilangan citra Allah. Inilah yang dilakukan iblis di sepanjang peradaban manusia. Ya, iblis sebenarnya hanya bisa melakukan hal itu supaya cahaya kemuliaan Allah meredup dari seluruh ciptaan Allah. Iblis tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu berhadapan dengan Allah karena dia hanya makhluk ciptaan. Dia mengenal Allah dengan amat sangat baik. Dengan cerdiknya, iblis menjatuhkan manusia dengan bahasa yang indah, yang juga bahasa ini terus-menerus menggema di dalam hati sanubari iblis, yaitu menjadi seperti Allah. Iblis merasa batas pemisah dia dengan Tuhan hanya berupa garis tipis. Garis yang sangat halus. Suatu garis yang sangat menggelitik hatinya, garis pembatas. Yang sebenarnya merupakan pemisah yang tidak akan pernah dapat dia seberangi. Tidak bisa diseberangi iblis. Tidak bisa diseberangi makhluk ciptaan untuk menyamakan diri dengan pencipta. Tapi garis itu benar-benar garis yang sangat menggoda bagi iblis. Garis pembatas inilah dikemas iblis menjadi bentuk godaan yang tampak sangat sederhana, indah, tetapi mematikan. Untuk lebih jelas duduk permasalahan kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita dapat melihat fakta-fakta kejadian pada saat manusia di Taman Eden. Pertama, Tuhan Allah memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kedua, ular berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tertulis di Kejadian 3 ayat 1. Jawaban Hawa kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di Kejadian 3 ayat 2 sampai 3. Ular berkata lagi kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seperti tertulis di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ya, perkataan awal ular adalah sebuah pertanyaan sederhana, bersifat sambil lalu sebenarnya. Hanya sekedar bertanya, menanyakan boleh atau tidak. Meskipun demikian, binatang cerdik ini sebenarnya memberikan pertanyaan yang bersifat meragukan sebuah perintah. Dengan merubah kata boleh menjadi jangan. Penekanan pada kata jangan yang dari ular ini langsung disaut Hawa untuk membantah. Hawa menjawab dengan tanpa sadar sebenarnya. Juga memberi penekanan pada kata boleh ini. Hawa tidak memikirkan lagi
bagaimana lengkapnya perintah Tuhan Allah kepada Adam, suaminya. Dia menambahkan kata raba. Kondisi tidak sadar seperti ini yang sering membuat manusia melakukan tindakan di luar perintah. Inilah pintu yang terbuka. Ini dipakai ular untuk memberi sebuah pernyataan yang berprospek. Memakan buah tersebut tidak akan mati, tetapi menjadi seperti Allah. Hanya ini sebenarnya pembicaraan ular dan Hawa. Ular melakukan bagian perannya dengan sangat baik. Ini bisa kita lihat. Mempertanyakan kepastian kebenaran sebuah perintah. Memberi pandangannya sendiri. Menyimpulkan. Serta memberi harapan yang tampaknya sangat baik. Inilah selalu yang dilakukan pengikut ular di sepanjang sejarah manusia hidup di dunia ini. Hawa yang pastinya sudah sering melihat buah itu, sekarang memiliki cara pandang yang berbeda. Dikarenakan sudah mendapat pemahaman baru. Hal-hal baru itu terdorong dari dalam hatinya, dari hasil pembicaranya dengan ular. Kita bisa lihat. Yang pertama, buah di pohon sebelumnya juga sudah tampak baik untuk dimakan dan kelihatan sedap. Tetapi sekarang lebih menimbulkan hasrat di hati Hawa. Yang kedua, pohon itu sebelumnya sudah menarik hati. Sekarang menjadi lebih menarik hati Hawa. Karena sekarang pohon itu mendapat nilai tambah, added value, yaitu memberi pengertian. Kita sudah memahami bahwa proses dosa berawal dari panca indera manusia, ya faktor eksternal. Rantai yang terjadi masuk dari panca indera. Selanjutnya terjadi komunikasi antar panca indera yang kemudian menghasilkan data mentah atau informasi masuk ke dalam pikiran untuk mengolah data untung dan ruginya, masuk ke dalam hati untuk meminta pertimbangan, kembali ke pikiran untuk memikirkan bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya adalah memberi perintah ke tangan untuk memetiknya. Tahap terakhir adalah memakannya. Ya, kejadiannya berakhir seperti yang kita lihat. Hawa memetiknya dan diberinya kepada suaminya yang bersama-sama dia. Dan suaminya pun memakannya. Bila kita ekstraksi seluruh proses kejatuhan manusia ke dalam dosa, adalah karena data atau informasi yang menimbulkan keinginan. Ya, keinginan. Bila sebuah pertimbangan hati terhadap suatu keinginan yang salah yang muncul untuk dilanjutkan atau dieksekusi, maka akan menimbulkan dosa. Ini bisa kita lihat dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari sini kita mengetahui bahwa ada dua bentuk upaya dari ular yang bisa mempengaruhi alam pikiran manusia yang berkaitan dengan iman, yaitu ujian dan cobaan. Ada perbedaan yang mendasar antara menguji, trial atau examination, dan mencobai atau temptation. Kedua istilah ini tidak memiliki batas yang jelas, kecuali batas kemampuan manusia untuk menanggungnya. Dan batas ini hanya Allah yang mengetahuinya. Menguji dimaksudkan adalah untuk meningkatkan mutu iman, sedangkan mencobai adalah untuk menjatuhkan iman. Allah melakukan pengujian iman kita. Kalau mencobai dengan maksud untuk menjatuhkan, Allah tidak pernah melakukannya. Meskipun pencobaan yang dilakukan iblis ditujukan untuk menjatuhkan iman, tetapi Allah juga tidak pernah diam. Dia akan menguatkan kita, sehingga iman kita semakin dewasa. Allah bahkan merubah niat jahat iblis untuk menjatuhkan iman menjadi berkat. Contoh ini dapat kita lihat di kehidupan Ayub. Kita bisa membayangkan kedukaan dan penderitaan yang luar biasa dialami Ayub. Di sini limit bentuk pencobaan sudah melebihi batas manusia normal. Artinya, tidak banyak orang yang mampu menahan itu. Tetapi tetap terus diizinkan Allah untuk iblis melakukan pencobaan. Allah punya maksud. Dikarenakan dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam batin Ayub, yang tersembunyi di relung hatinya yang terdalam. Allah tidak membiarkannya jatuh. Dia menguatkan Ayub terus sampai segalanya dipulihkan Allah kembali. Di video 13 episode 2 yang merupakan kelanjutan dari topik ini, kita melihat pencobaan di padang gurun yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Seluruh cara iblis dalam menjatuhkan manusia selalu sama modusnya, yaitu keinginan mata mewakili panca indera, ya, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dari pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia. Tidak. Saya ulangin lagi. Allah tidak pernah mencobai manusia. Yang dia lakukan adalah mengokohkan iman kita supaya tidak jatuh. Manusia jatuh ke dalam dosa hanya karena keinginannya sendiri.
informasi yang masuk ke dalam dirinya menimbulkan keinginan. Inilah proses mematangkan dosa yang terjadi di dalam diri manusia. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah menyelesaikan belajar kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih atas bertambahnya pengertian kami mengenai proses pematangan dosa. Urapilah pengertian kami agar meneguhkan kami di jalan yang Engkau tunjukkan untuk kami jalani. Tuhan, berkatilah segala usaha kami dalam mencari rezeki kami. Berkati juga seluruh pemimpin negeri kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan para pejabat tinggi lain sampai tingkat terendah ya Tuhan. Jadikan mereka seorang pemimpin yang takut akan Engkau, agar kami sebagai rakyat dapat melihat bahwa Engkau campur tangan di negeri kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa kami, jadilah kehendak-Mu selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.